Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wa qala ta'ala aidan fi kitabihil karim, ta'rujul malaikatu warruh fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa secara kontinu mudawamah terus menerus untuk memanjatkan puja atau puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas begitu banyak limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Hingga pada malam Ahad tanggal 11 Januari 2020, kalau diangkakan ini cukup bagus juga ini, 11/01/2020, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1441 Hijriah. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk malam ini salat maghrib kita diiringi dengan turunnya hujan, di mana sempat terhenti sekitar sehari atau 2 hari hujan tidak datang, tapi malam ini ya habis azan hujan turun begitu lebat untuk kota Mataram dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala terus memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Raya Islamic Center Hubul Waton Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, para jamaah akan dicatat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang akan berhak mendapatkan syafaat baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun dari baginda Rasul, termasuk boleh jadi dari malaikat Jibril. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada malam ini izinkan kita akan menyampaikan materi kajian dalam lingkup filsafat Islam, masih berkaitan tentang kosmologi alam malaikat dan alam gaib lainnya. Sekali lagi, berkaitan dengan kosmologi alam malaikat dan alam gaib lainnya. Satu yang kami garis bawahi para jamaah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla bahwa sampai malam ini kita ditakdirkan masih memiliki iman. Kita ditakdirkan masih menjadi umat Islam, kaum beriman yang kita wujudkan dalam bentuk pengabdian kita, ibadah kita berupa sholat, yaitu sholat maghrib, termasuk zikir, istighfar, kemudian kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Di sisi lain para jamaah, umat Islam juga diharapkan, bahkan memang seharusnya percaya dengan sesuatu yang sifatnya gaib. Berbeda sekali lagi, maaf, dengan kelompok-kelompok yang terlalu berpikiran materialistik atau ikut dalam faham materialisme, di mana yang dianggap nyata dan benar itu hanya sesuatu yang sifatnya observable, yang dapat dilihat, al-mahsusat, kata orang Arab, yakni sesuatu yang bisa diketahui, dipandang oleh mata, ataupun kemudian dipegang oleh tangan kita dan ditafsirkan makna pegangan itu oleh kulit kita, atau kemudian juga dicium baunya oleh telinga hidung kita dan didengar oleh telinga kita. Namun umat Islam ditekankan meyakini bahwa banyak hal di alam ini diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, termasuk yang kita telah bahas sebelumnya berupa jin. Dan pada akhir Desember, ya tanggal 28 Desember malam Ahad 2 minggu lalu, kita bahas tentang alam malaikat, dan malam ini kita lanjutkan. Jadi intinya bahwa malaikat ini adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Bahkan filosof muslim ya seperti Suhrawardi mengatakan bahwa malaikat itu adalah cahaya itu sendiri, tetapi katanya dari cahaya murni. Ya memang ini tentu
Kalau kita bahas mana cahaya murni, mana cahaya tidak murni, mungkin berat dan panjang. Ya, sederhananya barangkali kalau cahaya tidak murni seperti lampu kamera ini, dia harus dicas dulu sehingga bisa keluar cahayanya. Jadi dia butuh energi yang lain. Boleh jadi namanya cahaya murni ini cahaya yang memang dari dirinya memancar. Sama perbedaan antara sinar matahari dengan sinar rembulan. Ya, sinar matahari itu dari dirinya. Sedangkan rembulan, kalau tadi malam insya Allah, bukan insya Allah telah terjadi juga ya. Jadi bulan purnama sangat indah tadi malam. Malam ini mestinya seperti itu, tapi karena tertutup awan sehingga tidak bisa kita saksikan. Prinsipnya bahwa cahaya bulan yang kita lihat tadi malam atau mungkin nanti setelah ini, itu adalah cahaya yang sebetulnya dipancarkan, dikirim oleh sinar matahari, dan bulan hanya memantulkan kembali kepada kita. Mungkin itu sekedar perbandingan mana cahaya murni dan mana cahaya tidak murni. Tetapi intinya bahwa malaikat ini makhluk Allah yang diciptakan dengan tugas-tugas khusus. Nah, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya pernah kita bahas ya terkait dengan kekuatan, kehebatan malaikat, ya termasuk kita analogikan ya bahwa dalam surat ya dalam Al-Qur'an surat Ma'arij ayat 4 ya sederhananya Allah katakan ya di Indonesia kan tadi disampaikan mukadimah bahwa para malaikat termasuk di dalamnya adalah malaikat Jibril atau Ruhul Amin ya, itu mereka menghadap melapor kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan seluruh urusan yang mereka kerjakan dalam satu hari, di mana satu hari ini sama dengan 50.000 tahun menurut perhitungan manusia. Jika hari ini para jemaah kalau kita ukur sekali lagi menurut hitungan manusia, kehidupan hari di planet bumi ini, satu hari ini 24 jam. 50.000 tahun dibagi 24 maka ketemu sama dengan 2083 tahun. Artinya apa? 1 jam dalam alam malaikat ya sama dengan 2083 tahun di planet bumi ini. Jadi begitulah alam yang sangat luas, yang dahsyat, yang dimiliki oleh malaikat. Makanya kalau kita merasa sombong, merasa hebat, nggak ada apa-apanya. Tapi memang ada kelebihan manusia, nanti pada saatnya kita akan bahas. Ini sekedar contoh dari segi besarnya. Bahkan malaikat Jibril ya itu digambarkan oleh baginda Rasul, pernah kita sampaikan singkat bahwa pada malam Isra dan Mi'raj baginda Rasul memandang langsung, melihat langsung Jibril fi suratih dalam bentuk aslinya. Ya, di mana bagi Jibril ya lahu situ mi'ah janah. Jibril ini memiliki 600 sayap. Ma baina janahin kama bainal masyriq wal maghrib. Di antara satu sayap saja dan sayap berikutnya antara timur dan barat besarnya. Jadi kalau dikembangkan semua sayap Jibril ini menutupi langit ini semuanya. Ini Jibril. Tapi hebatnya lagi, mungkin pernah kita sampaikan tentang fadilah suratul Ikhlas Ampura. Pernah kami sampaikan sebelum nanti kita mengerucut lagi untuk mengenang melihat kembali bahwa dalam kitab Al-Mawaizul Usfuriyah karya dari ya Syekh Muhammad bin Abu Bakar, di dalam kitab tersebut ya dijelaskan ada 40 hadis para jamaah yang dianggap mutasalsil, yang dianggap hadis sahih dan dilengkapi dengan kisah-kisah yang penting diketahui oleh umat Islam untuk menambah keyakinannya. Salah satu hadis disebut tentang fadilah suratul Ikhlas, di mana di antara fadilahnya adalah ada salah satu sahabat di masa baginda Rasul yang wafat sallallahu alaihi wasallam, yang wafat sahabat ini, tetapi ketika wafatnya dia belum lunasi hutangnya 4 dirham. Lantas Rasul tidak mau menyolatkan jenazah sahabat tersebut karena memiliki hutang, subhanallah. Tetapi kemudian Allah memprotes, mengingatkan Nabi Muhammad, diutuslah malaikat Jibril dan disampaikan bahwa Jibril itu telah melunasi hutang sahabat tadi. Jibril merubah menjadi manusia yang kalau bentuk aslinya bisa lebih besar dari bumi ini, tapi kalau dengan kehebatan, kekuasaan yang diberikan oleh Allah, dia bisa juga menjadi manusia sekecil kita ini. Ya, itu malaikat Jibril. Dia melunasi hutang sahabat yang ternyata rajin membaca suratul Ikhlas ya paling tidak 100 kali ya dalam sehari semalam. Suratul Ikhlas kita semua maklum bahwa khasiatnya, kelebihannya, siapa yang baca 1 kali saja padahal hanya 4 ayat nggih, itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Makanya kita kalau mau tidur dianjurkan membaca minimal 3 kali, sama dengan khotam Al-Qur'an dari suratul Fatihah atau suratul An-Nas dari awal sampai akhir. Ya.
Jadi suratul Ikhlas ini terdiri dari ada 4 ayat, kemudian ada 17 potongan atau penggalan kata ya atau kalimat, dan terdiri dari 47 huruf. Tapi khasiatnya subhanallah sungguh sangat dahsyat. Karena itu sila, siapa tahu di antara kita ini termasuk yang ini banyak hutang gitu ya. Karena itu rajin-rajinlah kita amalkan suratul Ikhlas. Minimal mau tidur 3 kali ya, supaya kita sama dan khatam Al-Quran. Siapa tahu waktu tidur dicabut nyawa kita, ada Jibril yang biarkan hutang kita, kan kurang lebih begitu harapan kita ya. Tapi intinya bahwa ini kelebihan Jibril, aslinya bisa lebih besar dari bumi ini, tapi bisa juga seperti kita. Itu kehebatan sang pencipta, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para jamaah rahimakumullah, ada satu kisah lagi, satu penting, baru kita beranjak ke ada 5 alam lain ya, termasuk diantaranya alam malaikat. Kemudian mengapa kita mengimani malaikat dalam kajian filsafat ini, agar ini bisa menjadi way of life, pedoman hidup kita setelah ini. Ini kisah lagi-lagi kami ambil dari kitab Al-Ma'izul Usfuriyah. Mudah-mudahan ini menambah juga ya keimanan kita bahwa memang malaikat ini sungguh luar biasa, kehebatan fisiknya, baik dari segi kecepatannya, besar fisik aslinya, dan kehebatan-kehebatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dalam kitab Al-Ma'izul Usfuriyah lagi para jamaah di hadis ke-38. 3 hadis sebelum terakhir, di mana hadis ini ingin memperteguh ya salah satu ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Hijr ayat 2 ya. Ayat 2 surah Al-Hijr ini merupakan awal dari juz ke-14. Sila pelungguh Sami Serio buka kitab suci Al-Qur'an mushaf kita, maka di juz 14 itu diawali dari surah Al-Hijr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ayat itu sangat singkat tapi menjelaskan, mengabarkan kepada kita bahwa pada hari kiamat kelak orang-orang kafir itu para jamaah yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berandai-andai, mereka itu berharap sambil menyesal. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka ini sangat menyesal di akhirat kelak. Mengapa kami ini dulu ketika hidup di dunia tidak menjadi orang-orang Islam, orang-orang beriman? Mengapa kami tidak ikut dulu bergabung dengan kelompok di Islamic Center, mendengar, menyimak tausiah dari para satis, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tinggal 3 atau 2,5 bulan ke depan, kemudian menunaikan ibadah haji, zakat, infak dan sebagainya. Mereka orang-orang kafir ini para jamaah sangat menyesal di akhirat karena begitu sakitnya, pedihnya siksa api neraka. Sehingga bahkan dalam ayat Al-Qur'an yang lain ya. Jadi para jamaah dijelaskan orang kafir ini minta kepada malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, wahai malaikat Malik, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, cabut aja nyawa kami, bunuh kami sekali saja, kami tidak kuat menahan sakitnya siksa ini. Jadi jamaah, hatta tulangnya saja masih tinggal, orang bisa bernyawa. Bagaimana pedih sakitnya. Karena siksa di neraka dalam sebuah hadis sahih juga sederhana digambarkan seperti orang memakai terompah dari neraka. Ketika dia pakai langsung lebur kepalanya, padahal terompahnya di kakinya, saking panasnya. Ini tingkat terendah, tingkat terenak di neraka. Bagaimana tingkat tersakitnya. Ketika lapar, ya diberikan mereka dari pohon berduri. Itu ada di Al-Ghoshiyah itu kan, min zakum ya, nyangkut di tenggorokannya, nyangkut di sini, hancur. Kemudian juga diberikan air timah panas, hancur lebur, biji matanya keluar berantakan kemana-mana. Itu masih hidup. Makanya mereka nggak tahan. Mereka minta, ya Malik, tolong bilang kepada Allah, cabut aja nyawa kami, nggak tahan sakitnya ini, nggak tahan. Tapi Malik mengatakan, zuk, rasakan pedihnya itu. Innaka antal azizul hakim. Engkau hari ini merasa dirimu hebat, sekarang rasakan sakit pedihnya neraka. Sampai hari tanpa berkesudahan, subhanallah. Nah, satu kisah dalam kitab itu para jamaah. Jadi setelah neraka ini dipanaskan dan setelah kiamat terjadi tentunya, dan orang-orang masuk ke neraka ini selama 40.000 tahun. Ceritanya ini kalau dalam sinetron ini apa ini? Alur mundur apa alur maju ini? Ya, alur mundur ya. 40.000 tahun orang telah mulai dimasukkan ke neraka. Bukannya api neraka ini kecil tapi tambah panas. Kemudian Jibril ingin melihat bagaimana sih keadaan penduduk neraka itu. Beliau keliling, mengelilingi neraka ini selama 1000 tahun.
Kemudian Jibril ini kaget para jamaah, mendengar suara yang muncul secara sayup-sayup dari teriakan orang kesakitan, dari pedihnya, dari subhanallah, nggak ada suara yang enak buat ukuran manusia. Ya Hanan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu saja terdengar ucapan ini. Ya Hanan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah, Zat yang maha belas kasih, Zat pemberi anugerah, pemberi karunia, Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram, Zat yang miliki keagungan dan kemuliaan. Itu terus dibaca ini. Akhirnya Jibril penasaran, dari mana suara ini? Siapa yang punya suara ini? Kok orang soleh ini kok ada di dalam neraka, kurang lebih begitu. Kok suaranya keluar? Kenapa Allah tidak mengampuni dan masukkan dalam surga? Ini udah 40.000 tahun. Subhanallah. Akhirnya singkat, ya, dia sampaikan kepada Malik, wahai Malik, sahabatku, ya sama malaikat kan begitu ya, kayak kita sama manusia kan gitu. Saya tadi mendengar ada suara, bunyinya ya Hanan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Pasti ini suara orang beriman ini, suara umat Nabi Muhammad ini. Muhammad itulah sahabat saya. Saya dengan dia ketika kehidupan di dunia itu sering bertemu dalam rangka menyampaikan kalam ilahi. Kenapa dia tidak dikeluarkan dari neraka? Singkat kata Malik, ini SK, perintah Allah. Akhirnya ya malaikat Jibril ya terbang ke arasnya Allah, menghadap kepada Allah lapor, ya Rob, ada umat Nabi Muhammad sampai 40.000 tahun ini kok masih disiksa di neraka. Padahal dia terus mengucapkan ya Hanan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Demi keagunganmu dan demi keagungan Muhammad, sahabat saya, tolong ampuni dia ya Allah. Baik, saya terima. Kau beri hak untuk memberikan syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah kepada Jibril. Ya, silakan sampaikan ke Malik, ambil umat tersebut, bebaskan dia. Akhirnya lapor malaikat Jibril lagi kembali turun menemui Malik. Malik, tadi manusia atau umat Nabi Muhammad yang sudah saya sampaikan ke anda ini ternyata diberikan maghfirah oleh Allah. Coba tolong angkat dia, kita masukkan ke surga dan kita serahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siap katanya. Tapi para jamaah, malaikat Malik penjaga neraka, kalau udah kenal kategori neraka ini 1000 tahun dalam riwayat, cari mana yang suara tadi yang disebut tadi, enggak ketemu. Dia bilang, Jibril, saya sudah mencari yang kau sebut itu selama 1000 tahun. Tapi neraka ini bukannya dingin, tambah panas. Susah membedakan mana batu, mana manusia, mana besi, mana kayu, Jibril. Seperti itu yang terjadi. Jadi apakah ini batu, apakah ini manusia, enggak jelas, susah bedain coba. Baik kalau gitu saya harus lapor kepada Allah. Allah ma'alim, innahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Singkatnya lapor kepada Allah, Allah sampaikan, baik. Ini sebuah pertanda para jamaah. Memang ilmunya malaikat juga enggak seberapa, walaupun dia misalnya penjaga api neraka atau penjaga surga. Semua harus lapor kepada Allah, kekuasaan dan ilmunya Allah. Akhirnya Allah sampaikan ke Malik, kodenya di sebelah ini, di jurang ini, di tempat penyiksaan nomor sekian-sekian, cari pasti ketemu. Disampaikan kepada Malik, menurut informasi dari Allah, kodenya di kode ini. Sumur sekian, kode penyiksaan sekian. Hewan-hewan ada segini jenisnya. Rantainya sekian jumlahnya. Langsung siap, kalau begitu paham saya tempatnya. Ternyata setelah itu sampai ke sana, apa yang terjadi para jamaah? Makhluk Allah yang bersuara tadi, ya mukanya menghadap ke dasar lautan, dalam dasar tanahnya neraka. Kaki tangannya terbelenggu. Kemudian ular, kemudian skorpion ya, apa namanya itu? Kalajengking, penuh di semua kepalanya. Muka dari ujung kepala sampai ujung kaki hitam legam, tidak ada bedanya dengan dengan arang. Makanya kalau bukan malaikat nggak kenal itu, apalagi sama keluarganya, walaupun sama-sama di neraka misalnya. Langsung dengan kuasa Allah, malaikat Malik pegang kaki orang itu, jatuh rantainya dari tangannya dan hewan-hewan keluar. Singkatnya dibawa, diserahkan kepada Jibril. Kemudian Jibril membawa dia ke arasnya Allah, menghadap untuk matur istilahnya, ya, mohon izin kepada Allah agar dibawakan ke dalam surga, bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum disampaikan, Allah katakan kepada hamba tersebut, wahai hambaku, apakah engkau tidak pernah mendengar para rasulku menyampaikan al-haq, kebenaran, wahyu, kalam ilahi, firman Allah?
Pernah ya Allah. Tapi saya yang salah, saya menzalimi diri saya. Kalau bahasa kita ini kalam ilahi, penceramah khotib sholat Jumat itu hanya masuk lewat telinga kiri, keluar lewat telinga kanan katanya. Hanya sekedar lewat saja, enggak diperhatiin, enggak diamalkan. Ya. Kalau begitu siapa yang salah? Ya saya yang salah ya Rob, karena itu ampuni saya. Berkat kalamu, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Akhirnya diberikan maghfirah oleh Allah dan diserahkan kepada malaikat Jibril, kemudian dimandikan di Telaga Kautsar. Akhirnya hilang wajahnya seperti arang tadi, seperti penduduk neraka, dan menjadi bersinar kan karena dia berhak mendapat syafaat dari Jibril dan masuk surga. Kemudian diserahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Akhirnya para jamaah, Imam Hasan Al-Basri, guru dari Rabi'ah Al-Adawiyah, juga tokoh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tasawuf. Beliau sering berdoa setelah membaca kisah ini, setelah membaca tafsiran ayat ini, ya Al-Hijr ayat 2. Ya Allah, tolong keluarkan saya dari neraka setelah 40.000 tahun. Boleh jadi saya menerima azab itu karena banyak dosa-dosa saya. Jadi Syekh Hasan Basri, para jamaah, meskipun beliau alim, soleh, rajin beribadah, beliau tidak yakin masuk surga. Karena buat kita masuk surga ini bukan karena amalan kita ini tidak seberapa. Karena itu beliau selalu berdoa, jangan saya yang disebut itu besok itu, kata Hasan Al-Basri. Sehingga beliau selalu menangis. Ya Allah, kalaupun saya harus masuk neraka selama 40.000 tahun, tapi keluarkanlah saya. Jangan biarkan saya kekal di dalamnya. Apalagi dengan siksa-siksa yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini sekedar gambaran bahwa antara malaikat ini memiliki kehebatan luar biasa, di mana sekali lagi seperti tadi ya, Jibril kok bisa berubah bentuk menjadi manusia seperti kita, ya kan? Kemudian juga tapi bisa juga bentuk aslinya kalah planet bumi ini. Karena sayapnya saja satu sayapnya antara timur dan barat, apalagi 600. Kalikan saja kan begitu. Ya, ini sebuah gambaran bahwa itulah kehebatan malaikat yang diciptakan oleh Allah. Begitu juga malaikat ini makhluk yang dalam tanda kutip anti panas. Ya coba kalau kita masuk neraka kan, ya Allah siapa yang tahan? Ya malaikat ini kok nggak terbakar? Ya itulah kehebatan diciptakan oleh Allah. Bagi dia nggak panas neraka itu. Diciptakan karena dari cahaya. Itulah yang kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjut ke aspek yang lain, inilah penekanan-penekanan dari aspek itu. Ada pertanyaan, ya, siapakah kalau gitu dari malaikat ini yang menjadi imam dari para malaikat? Ya. Dan bagaimana martabat mereka? Para jamaah rahimakumullah, kita semua maklum sejak di SD pelajaran agama kan ada 10 malaikat, okay, yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah Jibril. Ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu ya kepada para nabi dan rasul, ya. Tapi ada pertanyaan juga kemarin atau sebelum-sebelumnya di tempat-tempat lain lah, kalau Rasulullah Muhammad sudah wafat, apa Jibril istirahat, nggak ada kegiatan atau tidur atau bagaimana, kan begitu katanya. Nanti kita jawab, tapi intinya seperti itu. Kemudian ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini peniup trompet sangkakala, ya kan, Israfil. Berapa besarnya trompet ini para jamaah? Dalam riwayat ya, ketika Nabi ditanya selesai peristiwa Isra Mi'raj, ya, jadi diameter, ibarat diameter ini kan garis tengah. Kalau gelas ini ya insya Allah tidak sampai 30 cm kan diameternya, paling sekitar 15 atau 20 cm garis tengah. Nah, umpama ini trompetnya Israfil, maka diameternya adalah sejauh bumi ke ujung langit sana. Itu diameternya. Kemudian berapa ukuran panjangnya langit? Ya, kalau menurut teori sains modern hingga hari ini diketahui oleh manusia, ya, panjangnya atau diameter langit, bumi langit yang sampai ke terujung sana ini 11 miliar tahun cahaya. Di mana satu detik cahaya ini 300.000 kilometer per detik, kali 60 kali 60 sampai 24 kali 12 kali 11 miliar. Berapa angkanya itulah. Sebesar itu. Kalau memang itu benar teori yang jangan lebih besar lagi kan begitu. Besarnya trompet. Nah, kemudian logika para jamaah rahimakumullah. Kalau kemarin bagi orang yang ya happy tahun baru, kita kan insya Allah tidak ya. Ya, tiup trompet anak-anak, tapi tujuannya bukan menganggap ini sebuah rukun dari rukun Islam gitu. Ya sekedar happy biasa, jangan diyakini bahwa ini supaya akidah kita tidak surut. Kita tanya, mungkinkah trompet ditiup jika lubang trompet lebih besar dari mulut peniup?
Mungkin tak kira-kira? Umpama sebesar-besar mulut manusia kan seperti ini, paling diameternya berapa ini? Nggak sampai 20-25 cm kan? Ya. Misalnya lubang trompetnya sebesar ini apa mungkin? Loh, masuk kepala kita, ke dalam gimana meniupnya kan? Tentu lubang tiupnya itu lebih kecil dari mulut. Gitu ya gambarannya. Berarti Israfil ini bisa dibayangkan gimana besar mulutnya para jemaah. Jika trompet yang akan ditiup dari ujung bumi ini sampai ujung langit sono. Subhanallah. Dan hanya dia yang bisa melakukan itu. Itulah kehebatan yang diberikan. Nah, artinya seperti itu. Kemudian ada juga Mikail, pemberi rahmat rezeki, tidak hanya manusia, semua makhluk yang ada di alam ini, termasuk juga Israel, pencabut nyawa. Dan menurut riwayat yang kami baca, keempat malaikat inilah imam dari seluruh para malaikat. Dan pernah kami baca juga dalam riwayat di kitab tadi itu, Al-Mau'izul Usfuriyah, ya, ketika Jibril selesai bertugas, apa tugasnya? Beliau ini mengumandangkan azan, ya, di Baitul Ma'mur, di mana di Baitul Ma'mur ini setiap hari didatangi oleh 70.000 malaikat. Dan ketika mereka keluar hari itu tidak akan pernah datang lagi, akan ada lagi malaikat lain lagi, jumlahnya 70.000 malaikat lainnya. Sampai hari kiamat, bayangkan berapa jumlahnya, tidak terhitung oleh nalar manusia. Nah, kemudian imam dari 4 malaikat ini siapa? Ini Jibril alaihissalam. Nah, para jamaah rahimakumullah, pernah di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat At-Takwir ya, ayat 19 sampai 21, mungkin pernah kita atau sering kita kaji atau dibaca oleh imam kita. Di sana dikatakan tentang kelebihan Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu wahyu benar-benar datang dari Allah yang disampaikan oleh seorang, ya, pembawa atau seorang utusan Rasul, dalam hal ini maksudnya Jibril, bukan Nabi Muhammad. Amin, ya, yang Rasul yang karim, yang terpercaya, yang mulia. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin, di mana Jibril ini memiliki kekuatan. Inda dzil arsy, ya, di arsy-nya Allah, ya, ia memiliki tempat yang terhormat. Di samping itu ia memiliki kekuatan. Tidak tahu kita berapa kekuatan Jibril, tapi hanya Allah yang tahu. Muta'in thamma amin, di mana perintahnya selalu ditaati oleh sekian jumlah malaikat yang tidak terhitung itu, dan amin, dan dapat dipercaya oleh semua malaikat yang lain. Ini para jamaah yang dapat kita sampaikan terkait dengan kehebatan para malaikat dan martabat-martabat mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tinggal sebelum kita sampaikan lebih lanjut, maka ada pertanyaan, mudah-mudahan ini menjadi renungan, dan kita tidak perlu khawatir tentang siapakah yang lebih mulia atau martabat siapakah yang lebih tinggi di antara sekian malaikat ini kalau dibandingkan dengan manusia. Dari beberapa literatur yang kita kaji, maka kita akan temui para jamaah di luar 10 malaikat ini katanya. Jadi di luar 10 malaikat ini, jadi ternyata 10 malaikat ya, sampai Raqib, Atid, kemudian Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, yang 10 ini sudah jelas tugasnya ini, mereka lah yang paling tinggi, dan dari mereka yang paling tinggi adalah malaikat Jibril tadi. Namun di luar dari 10 ini malaikat ini sifatnya umum, maka dibanding dengan manusia, boleh jadi manusia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding para malaikat tersebut. Mereka kita akui seperti tadi, kehebatan dari segi fisik yang diberikan oleh Allah. Ya seperti tadi, badannya bisa besar, bisa mengecil, tidak, kalaupun masuk ke dalam matahari, mengatur panasnya matahari, masuk ke dalam laut, mengatur lautan, tidak masalah bagi mereka, karena memang mereka memiliki kehebatan dari fisik yang luar biasa. Tapi ada hal-hal lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan itu tidak diberikan kepada malaikat. Yang pertama, para jamaah rahimakumullah, kesimpulan kita seperti ini, di mana manusia kalau dia berusaha beribadah secara tulus ikhlas kepada Allah, menggunakan seluruh potensi jasmani, rohani, dan akalnya, maka ia akan menjadi lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat. Pertama, kita bisa saksikan atau kita bisa tahu itu dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Baginda Rasul Muhammad SAW bersama malaikat Jibril. Ternyata para jamaah dari riwayat sahih yang kita ketahui, yang bertemu di dalam atau ke dalam alam hahut namanya, mohon maaf, ini dalam istilah tasawuf ini,
atau teosofi namanya. Kalau kajian teosofi ini tasawuf bergabung dengan filsafat. Jadi alam yang hanya Allah yang tahu hakikatnya, hanya Allah tersebut, yaitu ada namanya alam hahud. Ini menurut teori ya Abu Thalib Al-Maki namanya para jamaah, ya pakar sufi juga filsafat, ya yang hidup sekitar akhir abad ke-10 Masehi. Dia katakan alam tertinggi ini alam hahud, baru kedua ini alam lahud. Alam hahud ini alam zatnya Allah yang ada di sana. Loh, kan ada alam lahud, alam ketuhanan. Apa bedanya? Dua-duanya ini memang hanya Allah yang tahu, yang menguasai, dan semua Allah yang kuasai. Tapi hahud ini adalah zatnya Allah yang hanya bersemayam di sana. Jadi tidak bisa digambarkan. Sederhananya hanya bisa dijelaskan dalam suratul Ikhlas yang 4 ayat tadi yang sudah kita sebut. Makanya wajar saja siapa yang mengamalkan itu imannya meningkat dan diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah alam lahud. Alam lahud, alam ketuhanan, tapi ini sifatnya ya kita pahami sederhana, operasional. Disinilah malaikat dikumpulkan mengatur urusan pergi kemana-mana. Nah, kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj para jamaah yang tembus ke alam hahud dari kata huwa, yakni Allah, ya la ana wala anta illahu, atau huwa kata orang-orang sufi ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tidak sampai ke sana. Ini ada riwayatnya. Nah, ini pertama, ini pertanda bahwa kalau orang umatnya Nabi Muhammad berusaha mengamalkan akhlak baginda Rasul, maka ia bisa menembus, ya, mengalahkan para malaikat tersebut. Termasuk diantaranya melalui ibadah solat. Makanya dalam hadis dikatakan mi'rajul mu'min as-sholah. Jadi mi'rajnya orang beriman ini adalah solat. Dengan kita takbirul ihram, kita khusyuk kepada Allah, maka kita sungguhnya sampai kepada puncak alam tertinggi tersebut. Kemudian yang kedua para jamaah rahimakumullah, di antara juga yang disebut bahwa manusia ini bisa memiliki kelebihan atau keagungan dibanding para malaikat saat terjadi peristiwa penciptaan Nabi Adam. Tidak pernah Nabi Adam disuruh sujud kepada malaikat, tetapi sebaliknya yang terjadi. Ya, yang sujud siapa? Ini malaikat. Boleh jadi di situ termasuk Jibril dan 10 malaikat yang lain. Subhanallah. Ini yang harus kita dalam tanda kutip ya merasa berterima kasih sebagai manusia. Makanya dalam surat Al-Hijr ayat 29 di sana dikatakan oleh Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Ketika aku telah sempurnakan kejadian Adam atau manusia, wa nafakhtu fihi mir ruhi, ini kata kuncinya para jamaah, dan aku tiupkan ruhku ke dalam manusia ini, faq'u lahu sajidin. Karena itu sekarang perintah, sujudlah kamu malaikat kepada Adam, kepada manusia. Ternyata para jamaah, di mana letak kelebihan manusia? Karena miliki ruh ilahi ini. Ya, ruh ilahi ini kelebihannya, dan itu boleh jadi tidak diberikan kepada malaikat. Ya, ruh ilahi karena itulah yang digunakan oleh orang-orang soleh untuk selalu takarub kepada Allah. Ruh ilahi ini. Kemudian singkat yang ketiga para jamaah, diantara dimungkinkan manusia ini lebih mulia kepada malaikat karena manusia ini diberi kesempatan memilih. Satu contoh para jamaah ya berdasarkan teori ini, jika ada orang sholat berjamaah karena kesadarannya, maka menurut teori memilih ini pahalanya jauh lebih besar daripada kayak anak kecil diambilkan pecut oleh bapaknya, becat semengzur ke anak, barang kafir kamu, dipecut. Berangkat dia sholat zuhur, tapi karena terpaksa, karena takut pecut. Beda orang dewasa kayak pelunggu Sami ini, kita datang sholat karena kesadaran, ini kewajiban saya, ini kebutuhan saya harus mengabdi kepada Allah. Tidak ada yang nyuruh saya, bahkan mungkin istri di rumah ngelarang atau tetangga ngelarang, nanti dulu. Pahalanya jauh lebih besar. Artinya apa para jamaah? Manusia ini diberi pilihan oleh Allah, terutama dalam banyak ayat Al-Quran ya, ini sebagai penutup, tapi diantaranya dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lizalimina naron ahata bihim suradiquha ila akhiril ayah. Intinya apa? Wahai manusia, siapa di antara kalian yang mau beriman, siapa yang mau kafir, silahkan kata Allah. Tapi jangan berhenti di sana. Makanya orang-orang sekuler tuh bilang, nah Al-Quran nyuruh kita kafir ini, falyakfur katanya, perintah ini katanya. Tapi dia titik di situ kan, belum titik.
Inna atadna lizolimina naron. Ingat, Allah udah ingatkan, Allah telah tegaskan. Tetapi bagi orang yang zolim, orang yang kafir, apa? Seperti tadi, masuk ke neraka jahanam. Ahatobim surodikwa, yang selalu bergolak panasnya, dan kau sudah masuk. Terutama bagi orang kafir nih, tidak akan bisa keluar. Walaupun dia minta mati, seperti saking tidak tahan sakitnya, pedihnya siksa neraka. Artinya apa para jamaah? Kalau penghambaan malaikat kepada Allah, karena memang sistem tubuhnya, sistem penciptaannya disetting untuk itu, sehingga terkesan terpaksa. Beda kayak manusia dipilihkan, ya. Sehingga beribadahnya malaikat boleh jadi, maaf, mirip seperti anak kecil. Jadi kalau enggak nanti berhenti jadi malaikat, jadi iblis, kayak iblis yang ingkar tadi kan. Ya, ke awalnya malaikat kan seperti itu. Tapi manusia dikasih pilihan. Tentunya bagi yang taat, karena pilihannya sendiri, pahalanya sangat besar. Ya, jadi ini yang dapat kita sampaikan para jamaah, ya. Sebagai penutup, bahwa kita harus yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk yang sangat hebat, yang selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Namun meskipun demikian, manusia bisa memiliki martabat lebih tinggi dari malaikat manakala menggunakan ruhaninya, termasuk jasmaninya, untuk senantiasa beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga martabatnya lebih tinggi dari malaikat tersebut. Mungkin kalau ada pertanyaan disilakan, kalau ada waktu. Terima kasih. Sering saya berpikir dalam benak saya, benar apa salah, mohon nanti diluruskan. Malaikat ini jumlahnya berbeda-beda. Ada malaikat Jibril, malaikat Israfil, menurut pikiran saya jumlahnya 1. Kemudian malaikat Raqib, Atid, Mukar, wa Nakir, jumlahnya sebanyak manusia dari zaman Nabi Adam, karena dia bertanya di kubur kan, apa, Mukar wa Nakir. Bayangan saya jumlahnya sangat banyak. Nah, kemudian tadi ada penghuni neraka yang mengatakan ya Hanan, ya Manan, ya Hayyu ya Qayyum. Betul? Ya Zal Jalal wal Ikram, ya Hanan, ya Manan, ya Zal Jalal wal Ikram. Apakah semua orang muslim mengucapkan itu di neraka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para jamaah rahimakumullah. Jadi dua pertanyaan yang sangat menarik terkait dengan jumlah malaikat. Kalau tadi disebut bahwa ini sekali lagi begini Bapak Ibu rahimakumullah, malaikat ini persoalan alam goib. Alam goib ini tidak bisa kita katakan pasti seperti itu ukurannya. Berbeda dengan alam mulki namanya. Kalau tadi Hahut itu alam tertinggi, kemudian ada alam Jabarut, alam malaikat. Ada juga berikutnya adalah alam malakut atau alam jin, alam animis, ya, yang tidak bisa juga dilihat oleh kita. Dan terakhir adalah alam mulki, yakni alam zohir manusia ini. Alam mulki ini paling tidak ada 5 ukurannya, dari segi waktu, dari segi materi, dari segi ruang, segi bentuk, dan segi jumlah. Itu bisa kita ketahui. Ya, misalnya air ini, berapa besarnya cc-nya, mana alat pengukur air, kita ketahui. Kapan dituangkan air ini? Barusan pada maghrib, ya, pada tanggal 11 Januari 2020. Ini sebuah waktu. Kemudian bagaimana bentuknya? Mengikuti bentuk tempat yang dia tempati. Ini gelas. Kalau di sini bentuknya plastik. Ya, jadi sekali lagi ini bedanya. Sedangkan alam gaib ini tidak bisa seperti itu. Karena itu apalagi termasuk malaikat yang kita ketahui hanya melalui wahyu atau hikmah-hikmah yang berdasar dari sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, terkait dengan jumlah malaikat yang banyak-banyak, sekali lagi ampura tiang belum menemukan, ya, apakah seperti itu jumlah banyaknya malaikat. Yang jelas bahwa tentunya satu, tetapi satu ini punya kehebatan, dia mampu merubah fisiknya, mampu merubah bentuknya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dan mereka intinya tidak pernah salah, ya, di dalam melaksanakan perintah itu. Misalnya kalau malaikat Israel pencabut nyawa, jumlah manusia di planet bumi ini sekarang ini 6,5 miliar misalnya. Katakanlah setiap hari harus dicabut umpama 5 juta orang atau bahkan lebih, ya, dari ujung timur Australia sana sampai ujung barat sana Amerika misalnya. Sekian detik tidak pernah salah. Tapi apakah Israel ini menjadi sejumlah yang dicabut itu? Ya, walau alam bisawab, yang kami tahu intinya satu Israel, yang banyak ya sayapnya, perangkat-perangkat dalam badannya yang sangat besar itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang ya Hanan ya Manan, riwayat itu juga menyebut hanya satu orang. Boleh jadi itu adalah akhir dari
umat Nabi Muhammad yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang di Islamic Center ini insyaallah masuk semua kan begitu kira-kira, amin ya. Ini yang terakhir. Yang lebih banyak maksiatnya dari ibadahnya. Kalau ini kan lebih banyak doanya, lebih banyak zikirnya, lebih banyak wiridnya ya. Satu sebagai penutup karena sudah muazan, singkatnya para jamaah, menurut salah satu imam hadis ya yang kami kutip dari Imam Ibnu Majah ya, sederhana. Ada pertanyaan. Jadi Imam Ibnu Majah ini punya Musnad Ibnu Majah. Beliau menghimpun beberapa penjelasan baginda Rasul dan menyimpulkan terkait dengan malaikat. Apa makanan malaikat? Ternyata makanan malaikat ini takbir. Jadi artinya kalau malaikat ini tentu tidak lapar kayak kita ya. Semakin takbir terus, ngebang kayak Jibril misalnya di Baitul Ma'mur, ya semakin kenyang, semakin sehat. Kemudian apa minumannya? Tasbih. Subhanallah. Jadi kalau semakin terus bertasbih, sudah nggak haus lagi. Kalau kita kebalik, 1000 kali tasbih nggak minum air ini, masya Allah, wah, tahis anu kita ini kering. Ludah kita itu beda manusia sama malaikat. Ya, kemudian apa juga yang menjadi kehebatannya atau yang membuat dia senang kebahagiaannya beribadah kepada Allah. Ya, karena itu singkatnya ketika pelungguh takbir, tasbih, tahmid nanti di rumah sendiri, subhanallah malaikat banyak ikut bersama pelungguh, jangan khawatir. Jadi kalau kita tahajud nanti malam di rumah sendiri, semakin panjang tasbihnya, malaikat banyak karena minum di situ bersama kita. Walaupun kita tidak minum kan, karena itulah makanannya, minumannya seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.